melalui desa Yanto. Kemudian kalau jenengan punya tanah di desa lain kemudian didaftarkan di desa Yanto, ini juga tidak bisa. Atau jenengan punya tanah di Yanto kemudian didaftarkan di desa Pandansari juga tidak bisa. Artinya batasan wilayahnya adalah wilayah desa. Kemudian dari batasan tadi sudah bisa diketahui bahwa objek dari kegiatan pendaftaran tanah adalah semua bidang yang ada di desa Jantok, khususnya untuk tanah-tanah yang belum pernah terdaftar. Jadi untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar, mungkin atas nama orang lain, mungkin atas nama orang tua atau hibah, Mbah Lanang maupun Mbah Putri. Ini nanti kalau didaftarkan atas nama cucu karena dibagi-bagi waris, ini nanti juga tidak bisa. Jadi untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang tua atau atas nama hibah, nanti programnya sendiri, melalui rutin, sporadis. Tapi kalau untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah khusus tanah-tanah yang belum pernah ada sertifikatnya atas nama siapapun. Nanti pesan kepada teman-teman panitia, terutama nanti Mbah Syarif yang mengawal nanti, karena yang tahu dokumen di sini. Tadi ketemu Pak Syarif, sudah mengalami dua periode zaman, yaitu zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Sehingga kalau terkait dengan dokumen tanah, insya Allah nanti Pak Syarif paham. Untuk tanah-tanah Google, tadi disebutkan Mbak Lurah tadi bilang, Pak, Balai Desa ini dulu adalah urunan dari para pemegang Google. Jadi hati-hati Pak Syarif nanti untuk tanah-tanah Google ini tolong nanti dicek dulu. Biasanya tanah Google ini tahun 74 sudah disertifikatkan atas nama pemegang Google. Hati-hati nanti kalau ada yang mendaftarkan tanah Google, nanti cek dulu apakah tanah ini sudah terdaftar atau belum. Kemudian untuk tanah Balai Desa, Mbah Lurah, nanti tetap diinfokan atas nama pemerintah desa, meskipun dari urunan para pemegang Google ini statusnya sudah menjadi tanah negara. Karena tanah Google pada dasarnya juga tanah negara yang diserahkan kepada para Google. Kemudian landasan, kalau tadi pengertian landasan atau dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 24 Tahun 97 dengan petunjuk pelaksanaannya Perkabar 3 Tahun 97. Kemudian untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini dikeluarkan Permen ADR Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian ada Pergub Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian Pergub Nomor 52 Tahun 2022. Ini kaitannya dengan anggaran-anggaran yang mungkin belum tercover di dalam APBD maupun APBN di kantor pertanahan, sehingga nanti sebagai landasan atau dasar teman-teman panitia untuk urunan iuran nanti mengacu pada Pergub 6 dan Pergub 52. Ini sebagai landasan. Kemudian tujuan, apa tujuan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini? Satu, pemerintah berkehendak supaya bidang-bidang tanah di seluruh wilayah RI ini di tahun 2022
sudah selesai terdaftar semua di kantor pertanahan. Jadi ini kurang 2 tahun 3 tahun berjalan, hingga nanti dengan upaya termasuk di dalamnya koordinasi dengan kabupaten bagaimana anggaran bisa dikucurkan. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan ini. Terima kasih Pak Asisten. Jadi mulai 2020, 2021, 2022, 2023 ini anggaran dari pemerintah kabupaten turun untuk kegiatan PDSN, dan nanti akan dikucurkan juga di tahun 2024 untuk menjadi kabupaten. Ini tujuan yang tidak dicapai oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang haknya, para pemilik tanah. Selama ini Bapak dan Ibu mungkin belum bisa mendaftarkan tanahnya, sehingga bukti yang dikuasai atau yang dimiliki baru berupa SPPT. SPPT pun sebagian masih atas nama orang lain. Terus, sehingga apa yang jenengan pegang, apa yang jenengan punya, ini belum merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, baru tanda bukti pembayaran pajak yang setiap tahun diganti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang haknya. Ini maksudnya kalau jenengan nanti punya sertifikat, kemudian punya usaha, kurang modal, saya tidak menyuruh membawa ke bank, tapi tukarkan uang ke bank. Kenapa Pak Santo penutang? Saya tidak menyuruh utang, tapi sertifikat bawa ke bank, ke BNI atau ke BNI, jenengan hijau boleh. Gini nambah modal usahanya jenengan. Lu apa? Apa? Mulai malah bentuk di sertifikat, duwe SK, sekolah kalau lulus dulu. Peniru pulau. Kalau punya usaha silahkan dikembangkan. Jadi, tapi kalau untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan harian, jangan sampai ke bank. Enak kompone, susah nyampe. Kompone enak, balene sing goro-goro diutamake rambut putih. Ini salah satu dari sekian tujuan dari pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian yang terakhir, diharapkan dengan terdaftarnya semua bidang tanah di kantor pertanahan, sengketa dan konflik pertanahan tidak akan terkurangi, sehingga tidak ada yang pikiran batas, pikiran pembagian waris itu nanti diharapkan tidak ada. Oke, otot pikiran bisa saja. Oh ada, alhamdulillah, berarti saya normal. Biasa, nengok josok dolanan lemah, malati jadi mbah le cuk nek wis gedhe aja sok dolanan lemah ya. Dan apa mbah lemah ki malati ya. Lire napa kula ya ndaduk. Jenengan iso. Boten boten. Lire aja sok dolanan lemah ya le malati. Awake dhewe iki sing lemah. Nggih ta. Nek dolanan awake dhewe. Oh, kata baru apa kalau dolanan awake ini terkait dengan tujuan. Kemudian target yang dibebankan kepada tim 1 ini ada 12
29.000 lebih. Jadi kami harus menyelesaikan yang sertifikat yang berupa SHT ini sekitar 8.100 lebih, kemudian yang berupa peta bidang ini 20.886, hampir 29 itu harus selesai di tahun 2023. Ini target yang harus kami selesaikan. Untuk target di desa Jantok, kalau tidak salah 1.006 bidang. Terus berapa? Terus target. Ini nanti yang harus kami selesaikan. Dan kalau nanti lebih dari target tidak apa-apa. Jadi tetap kita data semua. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, sehingga nanti panitia itu bebannya sekian, perlu berapa orang. Untuk langkah awal ini khusus panitia dan Pak perangkat desa nanti dibantu oleh Pak Kades. Jadi nanti langkah awal siapkan peta blok. Punya peta blok? Desa punya peta blok enggak? Pak Cari, ini Pak Cari punya? Oke. Nanti difotokopi dulu rakop 1 peta blok. Kemudian nanti kemarin sudah dikirim email belum dari kantor pertanahan untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat di desa Jantok? Sudah? Oke, kalau sudah, nanti tugas dari panitia, kemudian perangkat desa ini Pak Tarik, kemudian Pak Asud, nanti plotting bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat yang dikirim ke emailnya desa tadi, diplotting ke peta blok ini. Nyapa kok data di lembut ini peta blok barang. Tujuannya supaya jangan sampai tumpang tindih antara sertifikat yang lama dengan sertifikat nanti yang baru. Karena sertifikat yang sudah keluar ini atas namanya kadang-kadang sudah meninggal, pemegangnya sudah meninggal, kemudian belum dibalik nama atau dipecah kepada pihak-pihak yang menguasai, sehingga sertifikatnya masih atas nama orang lama, sementara secara fisik di lapak sudah dikuasai oleh beberapa orang. Nanti kalau tidak diplotting dulu, nanti di situ akan dipecah. Masyarakat juga salah, sudah bersertifikat, belum dari sertifikat jawabannya mana? Akhirnya dipecah. Kalau dipecah nanti diukur, ditindaklanjuti sertifikat, nanti sertifikatnya tumpang ini. Semula sertifikat atas nama bank, kemudian dipecah atas nama cucu 4 bidang, jadi sertifikatnya jadi 5. Nek ikiran yang bank aman, sing induk ikiran yang bank. Nek ikine nang bank, lah data. Nek disauri gak apa, kebetulan dicicil. Lah silone nek ora dicicil. Dari tunggaan suwe numpuk ra iso balene sing utang iso renek ya lemah disita, sementara di situ ada 4 sertifikat, nanti timbul masalah baru. Lah kurang diutang lemahku disita padahal sing utang baik. Banyak pun dari masalah barang kan. Ya makanya nanti panitia beserta teman-teman perangkat plotting dulu. Oke, plotting dulu, kemudian setelah selesai plotting yang di Jantok berapa Pak? Yang di email sudah dibuka belum? Sertifikatnya berapa yang sudah keluar? Belum dibuka? Belum. Ya nanti ya apa? Jadi nanti setelah ini silahkan di print, ya dari email tadi nanti silahkan di print, nanti dibagi kepada panitia untuk plotting. Setelah plotting ini perlu waktu yang lama, terus terang. Ini makanya golek wong sing pinter, sing gelem. Nek wong pinter
terus ora gelem akeh tunggali. Nggih, butuh wong pinter, butuh wong mampu, butuh orang mau mampu orang gelem gak usah ditunjuk. Nggih. Mending orang tak mampu tapi gelem nyambut gawe. Biasanya wong pinter nek diarahne angel. Biasane nek pinter dhewe. Lah kowe karena aku ora pinter aku kok ngajari kan. Nggih. Jadi nanti kewajiban dari tugas dan kewajiban panitia ini berat. Dan tak sampaikan di awal hukum aduh kaliannya buat nutuwe itu masyarakat yang didengar laku panitia. Oke. Jadi panitia nanti jadi parang pitakonane warga 1006 bidang. Tekone yang panitia kabeh. Nek ora gak ngerti dong dinge yo kudu baru tanda tangan. Nek sing daftar sapa wae sing ngerti ku panitia. Kurangnya apa wae persyaratan ku panitia. Ini nanti plotting dulu di kopi rangka 1 di plot selesai plotting nanti klarifikasi kepada para pemegang hak calon pemegang hak. SPPT ini atas nama Ibu. Kemudian di lapangan sudah dikuasai oleh beberapa orang. Nanti diklarifikasi dulu, dipecah atau tidak. Kalau dipecah nanti pecah di atas peta kerja. Di panitianya angkat tangan coba. Yang ditunjuk Pak Kades tadi. Coba berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya oke. Nah, oke. Rasa ada kita tangan. Jadi nanti ya, setelah peta blok selesai, plottingnya selesai, nanti diklarifikasi kepada para pemilik tanah. Yu kang lek bukti apa? Bukti ngoten nggih. Bukti. Nanti diklarifikasi dulu. Lemah ini dipecah orang. Anak-anak SPPT-nya atas nama Bapak. Kemudian di lokasi misalnya rumah siji loro telu papat. Nanti ditanting kabeh papat iki dikumpulne. Lemah iki di pecah orang, nek dipecah ujungnya nanti batasnya nanti. Pun dipasang katok, pun sebelum pasang katok angkat tangan. Dulu. Setelah nanti dipecah di peta blok, baru pasang katok. Ini segera karena kemarin petugas ukurnya sudah ada pelatihan dan dengan drone. Jadi nanti untuk mempercepat pengukuran untuk sawah-sawah Pak nanti diukur dengan drone, tapi yang dengan tebu nanti harus diukur dengan seristrik untuk mempercepat pekerjaan. Jadi setelah dipecah-pecah nanti masyarakat pasang patok iso bareng, bareng pemasangan patok secara serentak. Kemudian setelah dipecah-pecah di atas peta kerja tadi silakan diberi nomor urut bidang panitia ini konek tak tekoni mungkin habis lebaran tak tanya sudah berapa bidang konek jawabannya burung genah kang ora sido. Berarti idealnya selama bulan puasa nggak ada. Ya, jadi nanti setelah dipecah-pecah diberi blok 1 sampai 50 atau blok 1 sampai 25. Jelas ya panitia. Blok 1 gua setelah dipecah-pecah dikai blok 1 sampai blok 25. Sing plotting settingan mau aja di Ngapunten nggih basane ngopo. Basa ya basa Indonesia ya basa Jawa ya ngopo. Yang ngomong malah benar, nggih. Basa campuran. Nanti diberi nuk 1 sampai 25, di blok 2 26 sampai 50, blok 3 51 sampai 100. Lah itu nanti di blok terakhir itu yang nomor terakhir itu nomor target. Jadi begitu nanti Mas Deni atau saya yang tanya
jumlahnya berapa bidang di desa Jantok. Lihat luk terakhir, berarti itu sebagai targetnya. Jadinya 1250, tidak apa-apa. Oke. Ini terkait dengan pekerjaan awal daripada panitia desa. Jelas ya panitia? Iya. Kalau tidak jelas, telepon. Kemudian anggaran, dari mana anggarannya? Anggaran tadi sudah di setengah jam. Wes lalu. Anggaran ada dua, APBN dan APBD melalui pola trijuang yang tahun ini 4M diturunkan ke kantor pertanian. Semoga nanti di tahun 2024 ini, kemarin saya sudah telepon dari BPKAD untuk menyerahkan rancangan anggarannya berapa untuk menuju kabupaten Lebak. Jadi mohon doanya semoga nanti yang kami ajukan disetujui oleh wakil-wakil kita yang di DPRD, sehingga 2024 benar-benar nanti bisa lengkap dan tersertifikasi semua. Amin. Kemudian dari kegiatan ini nanti kalau kita bilang itu ada dua, ada pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Kegiatan pengumpulan data fisik ini nanti kegiatannya pengukuran bidang demi bidang. Syarat sebagai untuk bisa dilaksanakan kegiatan pengukuran harus dipasang tanda batas berupa atau ojo kayu, kuning kayu umur 3 bulan dipangan kaya, dipasang patok dari beton. Betul banget ya. Orang yang urunan. Nek berarti tampil di desa yang hijau nih. Kemudian syarat untuk bisa memasang tanda batas ini harus mengundang pemilik tanah yang berbatasan. Pada saat pasang patok jenengan kula nuwun karo sing duwe kiwa mengenai jenengan aja lepai dhewe dipatok-patok dhewe. Nggih, sepakat? Sepakat. Sehingga nanti pada saat pengukuran ora nek gegeran batas. Nek kula mriku kathah gegeran batas. Masang patok mengundang tanggane ya gelem. Kok pas diukur geger. Nah, pondasine tanggane dipatok. Akhirnya gegeran pondasine melu aku kok. Sing sebelah iki gelem lek pasang pondasi iki. Lho mesti pasang pondasi ora ngomong aku kok. Lho sampean kan yo ngerti akhirnya gegeran. Yang lapang ditinggal oleh petugas hukum. Peratu otoritas berarti gegeran. Tapi kalau pada saat pengukuran pemasangan tanda batas sudah diundang, sudah dimintai persetujuan, oke, berarti pada saat pengukuran nanti tidak akan ada masalah. Jelas ya? Nah, kemudian pesan saya pada saat dilakukan pengukuran jenengan harus hadir di lokasi. Jenengan kedah rugi. Nek boleh salah nanti tersabit betul. Nek juga ngene-ngene iki ora tau nek salah kita iki. Nggih. Iki ora salah. Mungkin panjenengan boten dugi teng lokasi, petugas ukur yo ora sida ukur. Mergo ora nek sing nunjukne batas. Nanti jenengan tunjukne niki batas kula. Nggih. Terus piye carane masang patok? Patok batas dipasang di tengah sudut bidang tanah jenengan. Nah, niki napa niki? Niki meja. Niki meja.
Niki Buku. oh ya wis berarti ora ngantuk etok-etokane iki atok etok-etokane terus iki lemah iki lemah Pak Sabto niki lemah Pak Asisten nggih piye carane masak kula sing duwe lemah Pak Asisten nyuwun sewu muga tindak sapi apa Mas pasang batok pasang monggo nah setelah disetujui dipasang caranya masak dipasang di tengah sudut batas bidang tangan jenengan niki pojokan dong di tengah nggih nah yang tengah-tengah lho batasnya sih Pak nek patok mau enek mesti sing ukuran 6 mili yang tengah kene yang iki batase nggih jelas ya umpama dipasang ning dhewe-dhewe oleh Pak oleh tapi nek lemah perapatan sak pojokan isine patok papat boros nggih jelas nggih nah oke kemudian yang perlu dipahami petugas ukur tidak mengukur luas orang ukur ombone lemah jenengan ning ukur patok sing jenengan masak nggih masalah pengukuran nanti akibat dari pengukuran itu ada dua kemungkinan siji luwih ombo siji luwih ibu nek nggih kula mriko nggih nang Ponorogo nek luwih ombo menten mawon mau menang edak aku rego lemahku sak kotak ini kan Pak kota juga sak kotak piro sak kotak dan tidak ya sak kotak mau dengar satu seru sak kotak mau dengar satu 14 meter nek sak kotak niku satu seru berarti 1400 meter nek satu seru 1400 berarti sak kotak karo satu seru niku padha nggih aku kaya tukang tani kaya ngono Jadi pada datangnya yang balapan film dengan ora iso macul to. Ada sing bisa macul bapak-bapak. Nggih. Nah, gue nek lemah sakru diukur iso luwih dadi malih 2000 meter utawa 1600 pendel mawon. Wah, aku tak mampu. Orang ngerti lemah tombone sing kecukup. Lah rame itu nek ombone luwe iwun lho lemahku sak kotak gue ketemu 1300 lah sing 100 meter nang endi goleki nggih sing penting pun disepakati dulu patok yang dipasang tadi harus disepakati buktinya apa nanti ada berita acara pemasangan tanda batas sepanjang pengukurannya benar, patoknya benar dipasang, insya Allah luasannya betul. Oke. Tapi nek ngukurnya sama, petang loro di Mojopat Libur, ya aku ketemu separuh nih. Gitu. Nah panas-panas ke poso bisa ngukur petang loro, piro 4 padahal petang loro, aku ketemu nih separuh nih. Itu baru salah. Ya, ini terkait dengan kegiatan pengukuran. Aku juga jam. Kalau aku nanti protes ke dalam ini. Mau nyampe jam siji nih? Kemudian gua ketawa-tawa. Oke, kita percepat. Kegiatan yang kedua adalah pengumpulan data yuridis. Ini nanti meskipun nanti produknya baru Petamina, nanti sekaligus jadi data yuridisnya nanti kita kumpulkan panitia. Oke, data yuridis nanti kaitannya dengan dasar perolehan, bukti perolehan dan persyaratan secara administrasi. Bukti perolehannya apa? Bukti perolehannya akte, surat pernyataan jual beli, segel, kwitansi. Terus dasar perolehannya apa? Waris, hibah, jual beli. Nah, ini makanya ngikuti.
Jadi panitia harus tahu masing-masing orang itu bukti perolehannya apa, dasar perolehannya apa. Mungkin ditanya pas daftar, nanti ditanya dasar perolehannya apa bu? Bu jual beli, penjualnya masih hidup masih. Nah, ada akta boten, ada segel boten, ada kwitansi boten, duweku apa yu? Duweku SPPT tok. Iki kakaknya si DI teko sing adol. Nggih, enten sing ngoten niku. Enten alhamdulillah. Jadi gaweane panitia kok luwih akeh. Jadi nanti dasar perolehan waris. Kalau dasar perolehan waris, nanti bukti perolehannya adalah surat pernyataan waris dan pembagian harta warisan. Nggih. Enten sing niki warisan wong tuwa. Enek sing rebutan waris. Enek sing rebutan ngopeni wong tuwa. Yes. Nek men rebutan ngopeni bapake mboke sing wis cupu, gitu. Iku iren-irenan, biasane wong lanang. Ya to? Biasane sing dongkok kuwi ngerti dongkok. Biasane anak wedok. Nah, kula yo ora tau to nyampe ibuku. Lah kok coba kok kula niku. Ya mbakku sing dino. Paling aku ngendangi seminggu bisa loro minggu bisa. Nggih napa nggih? Dengan anak lanang kuwi lho. Nah anak wedok kuwi ya sing cedhek biasane sing adok maitu. Dia ora nek ngono kono nek kene gak kene api-api. Soleh ka ya to. Ngopeni wong tuwa, apa itu kok terus ngopeni wong tuwa iki jalane ning swarga iki. Nggih. Bojone ibu-ibu utawa anak-anak wedok sing ngopeni wong tuwa. Bejo gak asu. Ora bojone dipaiki dulu bojone munggah swarga. Nggih. Rebutan ngopeni wong tuwa kok dipikir kok. Ya, sing penting ora rebutan waris. Terus syaratnya nopo nek pembagian waris? Satu surat pernyataan waris dan pembagian harta warisan. Yang kedua dilampiri fotokopi KTP dan KK semua ahli waris. Jelas? Jelas. Surah sate kok harus jelas. Lali. Intinya gini. Kalau warisan jangan pernah salah satu ahli waris ditinggal. Ya, engko nek jenengan waduh di telepon ngene wis gak usah. Sing penting ora disebutne jenengan ngapusi aku gak konangan. Engko nek sertifikate dadi ngetak dulure sampean mau yuk tinggalane bapak nek kene sing tinggal opo sing duwe sertifikat. Lah kan iki sama kae terus omah saiki. Lah aku digolek kene awakmu kan wis kedok. Nah, biasane ngono. Nek wong ono mungkin ora. Nah, itu biasanya nanti nek golek ini nek wis ditekoni serobol gitu. Ditekoni kudune jawabe kan halus gitu. Ben marep. Nah, kuwi jawabe serobol. Dadi nang ati lara. Akhirnya sudah peduli. Dulur ya dulur, urusan ya urusan. Nang pengadilan bukan. Sertifikatnya sama, nek bener-bener sama dulure sama tinggal, engko iso dibatalke. Nggih, makane aja tinggal ahli waris. Engko ditututi nang pengadilan. Nggih, sepakat ya? Sepakat. Nah, ini terkait dengan waris. Kemudian paling rendah jenengan harus tahu kapan si pewaris ini meninggal dunia. Kapan bapak jenengan situ minimal
malih ora mungkin apa jenengan anggar apa kok. Tahun piro bapak atau ibu meninggal utawa simbah. Tahun piro. Apa jenengan bae nikah? Kan. Apa paling ideal? Ini aku mbah hingga omahe nang kono. Ini terkait dengan pembagian harta warisan. Untuk pembagian harta warisan yang berada di belakang tolong diberi akses jalan. Ojo wis nasibe ora penak dideleng namburi sithik dhewe dan tiga idana. Kok bangetan men uripe. Ya toh. Awake sing namburi kudu ana jalan. Nah, ini terkait dengan pembagian waris. Kemudian dasar perolehan jual beli. Dasar perolehan jual beli ini nanti akan diikuti dengan bukti perolehan. Bukti perolehannya ada akte. Atau dengan akte jual beli. Atau dilampirkan nanti. Kemudian segel jual beli ada kwitansi surat pernyataan jual beli salah satu. Kalau tidak ada dibuatkan. Nah terus nanti bisa ada mati. Ya gak usah diganti, merasa tanda tangan. Ya, jadi biasa sudah pernyataan jual beli kok tanda tangan coba diparani ning omahe jenengan disauni ku malam lain. Gitu. Assalamualaikum. Tadi ya lu ngalah layu kan makam. Udah sepakat ya, cepet-cepetan. Jual beli nanti syaratnya KTP kakaknya penjual dan KTP kakaknya pembeli. Nek penjualnya masih hidup. Kalau penjualnya sudah meninggal, nanti dilampiri surat pengakuan jual beli yang dengan tanda tangannya di atas materai. Kemudian hibah, lanjut, jam 12 hibah ini pemiliknya masih hidup. Pada saat masih hidup, tanah ini sudah diserahkan ke jenengan. Duh, ini lemah iki tak nek awakku, open ana sing api. Ngoten nggih. Nah, ini meskipun sekarang sudah meninggal dunia, prosesnya nanti tetap hibah. Ya, nanti ada surat pengakuan hibah dibenarkan oleh anak dari pemilik hibah. Dilampiri KTP dan kakak anak yang menyetujui. Paham ya? Nah, ya. Wih, ayo kita boleh. Kurang seperempat. Kemudian setelah ini nanti selesai, ini dikumpulkan kepada panitia desa. Kemudian nanti panitia desa membuat daftar nominatif, dibuatkan daftar, sehingga jumlahnya nanti tahu berapa peserta PDSL di desa Janto. Jadi nanti baik yang ikut maupun yang enggak, nanti usahakan ada dokumen KTP dan KK. Oke, sing melu karo sing ora tetap dijalui KTP sebagai identitas. Jadi bidang tanahnya nanti supaya ada identitasnya. Kalau tidak ada KTP dan KK nanti tidak akan ada identitas. Ini terkait dengan yang harus dilakukan oleh panitia. Ini satu persatu nanti ditanya dari masing-masing pendaftar. Kalau dasarnya nanti pembagian waris, tolong nanti ke panitianya bersama-sama. Ya sing lagi waris, daftarin itu bareng-bareng. Gue bisa kumpul. Kemudian pesan saya satu, terkait dengan dokumen data ini nanti jangan sampai dipalsukan. Tanda tangan batas wong ora enek tak dengkule tanda tangan ini. Nah nanti menimbulkan pidana. Kemudian waris juga gitu, KTP-nya enek tak tanda tanganane dhewe. Nah kok beda tanda tangan sendiri dengan tanda tangan orang lain itu beda. Nah, itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Gue tanda tangan palsu, nek palsu
engko kena pasal pemalsuan. Yang penting dengan jujur, jujur apa adanya disampaikan. Kemudian untuk tanah-tanah tempat ibadah, baik gereja, masjid, musola, pura, ada pura di Jatuh. Ada enggak? Ada, ikut kan? Harus ikut. Terus rumah masa depan. Rumah masa depan di situ berapa Pak? Barulah. Untuk sak desa rumah masa depannya hanya satu. Jangan lupa diikutkan dosa tahu mai dhewe ora bebas. Mergo biasane sing cedhek rumah masa depan itu biasane kudu moro nek rumah masa depan. Luwih-luwih nek gowo pacul. Nggih. Nek kene ora. Jadi rumah masa depan untuk malah ditambahi. Nah, ditambahi. Nek gen kula mriku ditampingi rumah masa depan. Jadi saya suwe saya sibuk. Nggih. Nek gantok ora wong gantok api-apian. Tambahi. Nah, dipopongi sebenarnya. Oke. Jadi semua bidang tanah nanti menjadi objek barulah jangan lupa kantor desa, bengkok, tanah kas desa ini harus diikutkan semua. Dan nanti untuk tahun 2023 nanti produknya berupa peta bidang dulu. Insya Allah nanti di tahun 2024 kita berupaya ke Bupati untuk menindaklanjuti SHT-nya di tahun 2024. Lah, kok enggak sambung? Dan ini berupa doa, nek mau menang di doa ora gelem ijane nanti kabeh. Karena untuk tahun ini anggarannya terbatas, belum bisa mencakup semua. Karena ini ada lebih dari 100 desa. 100 desa kalau rata-rata 1000, ini sudah 100.000. Ini anggaran dari Pemkab 4M juga tidak utuh. Semoga di bulan September Oktober ada APBD tambahan, perubahannya ada. Kalau enggak nanti di APBD 2024 semoga bisa meng-cover untuk tanah-tanah yang saat ini dikeluarkan peta bidangnya. Atau karena ini sudah jam 12 kurang 10, nanti kalau saya teruskan nanti sampai jam 1 orasi dobuko bapak-bapak. Oke, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf, tapi sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan apa diwakili? Oke, terima kasih. Sekali lagi ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.